Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Karena kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan di Zoom. Namun Ibu belum upload video mengenai pertidaksamaan. Nah, hari ini Ibu akan buatkan videonya. Sifat-sifat pertidaksamaan. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang persamaan dan memiliki beberapa sifat-sifat juga. Dan untuk mengerjakan soal persamaan itu lebih mudah dengan cara sifat dikuadratkan. Nah, tapi kalau di pertidaksamaan, kalian harus kondisikan sifat-sifat mana yang cocok dengan soal yang akan kalian kerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada soal nilai mutlak dari 3x plus 1 lebih kecil daripada 1. Nah, bedanya persamaan dan pertidaksamaan, masih ingat? Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan ada tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, kebetulan contoh yang pertama ini lebih kecil tandanya. Nah, berarti dari ketujuh sifat, kalian harus pilih tanda yang memang nilai mutlaknya itu lebih kecil. Nah, kalau kalian lihat yang sifat pertama itu nilai mutlak X lebih kecil daripada A. Yang kedua, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A. Yang nomor 3, nilai mutlak X lebih besar daripada A. Dan nomor 4, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Sifat nomor 5, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Terus nomor 6, fungsi fx. Nah, nomor 6 dan nomor 7 ini sifat-sifatnya itu untuk soal-soal yang nilai mutlak itu ada 2. Jadi ada 2 fungsi nilai mutlak. Nah, kalau yang lebih kecil f-nya, fungsi f-nya daripada fungsi g, berarti pakai sifat nomor 6. Dan kalau f-nya, fungsi fx-nya lebih besar daripada gx, nah berarti pakai sifat nomor 7. Kembali lagi ke soal yang nomor 1. Di sini kan nilai mutlak 3x plus 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil 1, enggak ada sama dengannya. Lebih kecil 1. Nah, berarti kalian harus pilih sifat mana yang cocok dengan tanda lebih kecil. Nah, berarti di sini adalah sifat nomor 1. Nah, itu sudah Ibu beri highlight, dia warnanya jadi merah. Berarti sifat yang pertama lah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Ingat ya, berarti langkah pertama untuk mengerjakan soal pertidaksamaan adalah kalian pilih sifat mana yang sesuai dengan soal yang akan kalian kerjakan. Nah, sifat yang tadi sudah kalian pilih, kalian pindahkan. Di sini tadi kan kita pilih nilai mutlak X lebih kecil daripada A, ekuivalen dengan min A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada A. Nah, jadi kalian tinggal kopas aja sifat mana yang akan kalian gunakan. Lalu sekarang kita pakai yang di ujungnya, yang min A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada A. Nah, A-nya itu adalah angka yang di luar nilai mutlak. Karena di contoh soal, angka yang di luar nilai mutlak adalah 1, berarti yang A-nya itu diganti dengan 1. Kalau di sifatnya tulisannya min A, berarti kalian tinggal tulis saja min 1. Terus min A lebih kecil daripada X. Tadi berarti min 1 lebih kecil daripada fungsi yang ada di dalam nilai mutlak. X-nya itu kita ganti dengan fungsi yang ada di soal. Karena di soal di dalam nilai mutlak itu fungsinya adalah 3x plus 1, maka dari itu berarti nanti kalian akan masukkan x-nya itu diganti dengan 3x plus 1. Nah, terus lebih kecil daripada A. Lagi-lagi A aja, nggak ada tanda negatifnya, berarti kalian tinggal tulis aja angka 1. Nah, sekarang kalian pisahkan mana komponen yang tidak sama. Nah, karena di dalam fungsi adalah 3x plus 1, kan ada angka yang tidak punya x kan? Nah, itu harus kita pisahkan. Nah, berarti yang kita pisahkan adalah si 1 yang ada di 3x plus 1. Nah, yang plus 1 pindah ruas keluar, berubah kan tandanya, dari yang plus jadi min. Maka dari itu yang tadinya min A atau min 1 itu kita bisa tuliskan min 1 lagi. Nah, min 1 laginya itu dari mana? Dari 1 yang keluar tadi. Kalian perhatikan saja, tadinya 3x plus 1 berubah jadi 3x kan? Nah, satunya kemana? Satunya keluar. Keluarnya kemana? Ke kiri dan yang ke kanan si A tadi.
Nah, karena dia positif pindah jadi negatif, berarti untuk yang A di kiri jadi min 1 kurang 1. Untuk A yang di kanan positif 1 dikurang 1. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Min 1 dikurang 1 hasilnya jadi min 2. Terus di tengah-tengah tinggal 3x. Lalu 1 dikurang 1 kan 0. Maka dari itu bisa kita tuliskan min 2 lebih kecil daripada 3x, lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang kita hanya butuh himpunan penyelesaian itu kan hanya butuh nilai x ya. Nah, berarti kalian yang 3x itu juga harus dihilangkan 3-nya biar tersisa si x saja. Nah, bagaimana caranya? Karena ini perkalian, 3x itu kan artinya 3 dikali x. Nah, karena dia perkalian, kita ubahnya dengan cara pembagian. Kalau tadi dia ditambah, diubahnya dengan cara dikurang. Nah, kalau ini dia tadinya perkalian, kita ubah caranya jadi dibagi. Bagaimana cara membaginya? Nah, berarti 3-nya keluar kan? Nah, 3-nya kemana? Ke kiri dan ke kanan. Sama seperti yang angka 1 di awal tadi. Nah, terus kalau ke kiri berarti tadinya min 2 yang di kiri. Kita bagi dengan 3 menjadi min 2 per 3. Nah, yang di kanan kan tinggal 0. 0 dibagi apapun hasilnya tetap 0 kan? Nah, maka dari itu ibu tuliskan min 2 per 3 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang udah tinggal nilai x saja dan x-nya juga sudah positif. Berarti tidak perlu diapa-apakan lagi, tinggal kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kita tarik deh. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung buka min 2 per 3 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 0, baru kurung tutup. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ingat, kalau mengerjakan pertidaksamaan, kalian hanya perlu melihat sifat mana yang akan kalian gunakan. Next ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal nilai mutlak dari 5 min x lebih kecil daripada min 8. Nah, di sini ada tanda lebih kecil, berarti kita harusnya gunakan sifat nomor 1 ya, karena sama-sama tadi tandanya lebih kecil. Nah, tetapi kenapa di sini ada keterangan soal ini tidak ada penyelesaiannya, karena nilai mutlak itu pasti positif atau 0. Nah, ini bisa kalian identifikasi dari soal yang ada min 8-nya. Nah, karena di situ nilainya min 8 berarti negatif, nah berarti ini tidak bisa dikerjakan. Karena nilai mutlak itu pasti positif atau 0. Nah, kalau di situ tandanya angkanya positif, ya nggak apa-apa, bisa dikerjakan. Tapi kalau dia negatif, berarti tidak bisa dikerjakan. Jadi diapain, Bu? Ya udah, kita skip aja. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Ingat ya, kita sesuaikan tandanya. Di sini ada soal nilai mutlak 3 min 2x lebih kecil sama dengan 5. Nah, tanda itu kalau kita baca lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita cari deh tanda yang lebih kecil sama dengan 5 atau lebih kecil sama dengan. Nah, berarti di sini adalah sifat yang nomor 2. Nah, karena yang nomor 2 itu kan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A. Kayak gitu kan. Tandanya sama dengan soal yang akan kita kerjakan. Nah, sifat ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan agar bisa membantu kita mengingat tadi sifatnya itu apa ya, gitu. Nah, di sini kan sifatnya min A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Itu yang akan kita gunakan. Nah, A-nya lagi-lagi diganti dengan angka yang ada di luar nilai mutlak yaitu 5 berarti. Jadi yang tadinya min A jadi min 5. Yang tadinya A aja jadi 5 aja. Nah, sedangkan si X kita ganti dengan fungsi nilai mutlak yang ada di soal. Kan yang di soal tuh 3 min 2X kan. Nah, berarti X yang ada di sifat itu kalian ganti dengan 3 min 2X. Nah, sekarang lagi-lagi kita pisahkan angka yang tidak punya X. Nah, angka yang tidak punya X dari 3 min 2X itu adalah C3 kan? Dia nggak ada X-nya. Nah, dia nilainya awalnya positif kan? 3 min 2X berarti 3-nya positif. Nah, dia harus keluar. Kalau dia keluar berarti tandanya jadi berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Nah, lagi-lagi keluarnya kemana? Ke kiri dan ke kanan.
Nah, kita lihat dulu yang di sebelah kiri. Awalnya min 5 kan? Karena ada kedatangan si 3 negatif yang baru, yang tadi baru pindah. Nah, berarti di sini kalian bisa tulisnya min 5 dikurang 3. Seperti itu. Nah, untuk yang di kanan, kan awalnya 5 aja. Nah, karena ada pindahan min 3, tadi dari pindah ruas 3 positif, nah berarti kalian tulisnya 5 dikurang 3. Sekarang kita hitung. Min 5 dikurang 3 jadi min 8. Turun ke bawah. Yang di sebelah kanan 5 dikurang 3 jadi 2. Nah, tinggal yang di tengah-tengah. Tadi kan 3 min 2x. 3-nya pindah jadi tinggal min 2x. Maka dari itu di situ tertulis min 2x. Jadi bisa kita simpulkan sampai yang jawaban itu min 8 lebih kecil daripada sama dengan min 2x dan lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalian perhatikan. Min 2x, berarti x-nya bernilai negatif, negatif 2. Nah, kalian harus ingat, himpunan penyelesaian itu tidak boleh x-nya negatif, karena nilai mutlak itu harus positif. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa ubah menjadi positif? Ya, caranya dengan dibagi negatif. Atau kalian bisa tulis dulu bagi 2, atau bisa juga langsung dibagi min 2. Nah, kalau di sini ibu akan mencontohkan dibagi 2 dulu. Jadi angkanya dulu yang diperkecil. Yang tadinya min 8 bisa kita perkecil dengan bagi 2 jadi min 4 turun ke bawah. Nah, min 2x itu dibagi 2 jadi min x. Nah, yang di kanan 2 dibagi 2 jadi 1 turun ke bawah. Nah, jadi min x kan yang di tengahnya. Nah, tadi karena alasannya tidak boleh negatif, maka dari itu si x itu harus jadi positif. Caranya dengan cara kita kali dengan negatif juga. Karena kan kalau negatif kali negatif jadi positif kan. Nah, sekarang kalau kita kalikan dengan negatif, jadi min 4 kali negatif jadi 4 positif turun di bawah. Min x kali negatif jadi x positif turun lagi ke bawah. Sedangkan satu yang positif dikalikan negatif ya jadi negatif. Nah, ingat kalau kalau kita menghitung x-nya dikalikan dengan negatif atau dibagi dengan negatif, itu tandanya harus berubah. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan perkalian atau pembagian dengan negatif, tandanya harus berubah. Berubahnya gimana? Yang tadinya mungkin mengarah ke kanan, jadi mengarah ke kiri. Hanya dibalik arahnya aja. Nah, berarti di sini jadi jawabannya 4 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan min 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung buka 4 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan min 1, baru kurung tutup. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada nilai mutlak dari fungsi 5x min 3 lebih besar sama dengan 4. Nah, berarti kita cari tanda yang lebih besar sama dengan. Nah, ternyata ada di sifat nomor 4, yaitu nilai mutlak x lebih besar daripada A. Kita pindahkan deh sifatnya. Nah, berarti yang kita pakai adalah x lebih kecil sama dengan min A atau x lebih besar sama dengan A. Kalian tinggal cari kata-kata yang ibu sebut aja. X lebih kecil sama dengan min A atau x lebih besar sama dengan A. Nah, lagi-lagi x-nya kita ganti dengan fungsi nilai mutlak yang ada di soal. Fungsi nilai mutlak yang ada di soal kan 5x min 3. Jadi kalau cari fungsi itu, cari aja yang di dalam notasi nilai mutlak. Notasi nilai mutlak itu yang kayak pagar. Jadi ada garis, ada garis. Nah, di tengah-tengahnya ada operasi hitung. Nah, itu adalah fungsi. Nah, berarti di sini x-nya kita ganti dengan 5x min 3. A itu ingat adalah angka di luar nilai mutlak. Karena di sini kalian perhatikan soalnya, angka yang tidak ada notasi nilai mutlaknya itu adalah angka 4. Berarti A-nya kita ganti dengan angka 4. Nah, kalau dia fungsinya X lebih kecil sama dengan min A, berarti X-nya diganti dengan 5X min 3. Dan min A itu A-nya diganti dengan 4, jadi min 4. Nah, geser ke yang sebelah kanan, X lebih besar sama dengan A. Lagi-lagi X-nya kita ganti dengan 5X min 3 dan A-nya kita ganti dengan 4.
Nah, tinggal kalian hitung saja. Yang tadinya punya X dibiarkan, yang tidak punya X disuruh pindah. Nah, kebetulan di sini 5X min 3. Yang nggak punya X adalah min 3. Berarti min 3-nya pindah. Nah, karena dia negatif, min pindah jadi positif. Maka dari itu bisa dituliskan 5X lebih kecil sama dengan min 4. Min 4 itu kan nggak pindah ya. Dia tetap di sebelah kanannya tanda. Nah, berarti dia tetap dan yang pindah baru ada di belakangnya. Seperti itu. Jadi kalau yang punya rumah jangan dulu dipindah. Kalau min 4 di sebelah kanan ya tetap aja min 4 itu yang duluan di sebelah kanan. Nah, yang baru pindah min 3 pindahkan jadi positif 3. Barulah dia ditulis positif 3. Nah, begitupun untuk yang di sebelah kanan. 5X min 3, lagi-lagi min 3-nya yang pindah. Nah, awalnya udah ada 4 di sebelah kanan itu. Nah, karena min 3 pindah jadi positif, jadi 4 ditambah 3. Jadi sekarang bisa kita hitung 5X lebih kecil sama dengan min 4 tambah 3. Nah, min 4 tambah 3 itu adalah min 1. Makanya di bawahnya bisa ditulis 5X lebih kecil sama dengan min 1. Nah, atau 5X lebih besar sama dengan 4 tambah 3. Nah, 4 tambah 3 kan 7. Berarti jadi 5X lebih besar sama dengan 7. Turun ke bawah. Nah, sekarang lagi-lagi himpunan penyelesaian kita hanya butuh nilai X. Bukan 2X, bukan 3X, bukan min X. Pokoknya hanya X aja positif. Nah, bagaimana caranya 5X diubah jadi X aja? Nah, lagi-lagi kalian harus ingat 5X berarti artinya 5 dikali X. Kalau kali berarti ubahnya dengan cara dibagi. Bagi itu berarti kita bisa buat pecahan. Nah, yang tadinya 5X lebih kecil sama dengan min 1, nah 5-nya pindah ke sebelah kanan jadi pembagian. Jadi min 1 bagi 5. Min 1 bagi 5 itu nulisnya min 1 per 5. Jadi untuk yang di sebelah kiri, X lebih kecil sama dengan min 1 per 5. Sekarang kita ke sebelah kanan. Yang tadinya 5X lebih besar sama dengan 7. Nah, lagi-lagi 5X-nya mau kita pisahkan dari 5, si X-nya itu. Nah, berarti 7 dibagi 5, jadi 7 per 5. Nah, sekarang bisa kita tarik himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan min 1 per 5 atau X lebih besar sama dengan 7 per 5. Nah, ada lagi soal seperti ini. 2 ada di luar nilai mutlak 2X min 1 lebih besar daripada 2. Nggak ada tanda sama dengannya ya, hanya lebih besar. Nah, ini harus kita tentukan juga fungsinya. Karena lebih besar berarti kita cari fungsi yang tandanya lebih besar. Nah, ternyata ada di sifat nomor 3, yaitu X nilai mutlak X lebih besar daripada A. Kita pindahkan deh soal sifat-sifatnya. Nah, di sini udah kita pindahin, jadi nanti yang kita pakai adalah X lebih kecil daripada min A atau X lebih besar daripada A. Nah, karena di situ nilai mutlaknya 2, terus ada 2X min 1, berarti kalian tinggal tulis aja 2, kurung buka 2X min 1, lebih kecil daripada min 2. Nah, itu disesuaikan dengan sifatnya yang tadi X. X-nya kita ganti dengan fungsi 2 dikali 2X min 1. Lalu min A-nya kita ganti dengan 2 jadi min 2. Atau X lebih besar daripada A. Lagi-lagi X-nya adalah 2 dikali 2X min 1. Makanya ada kurung. Lebih besar daripada A berarti A-nya kita ganti 2 jadi lebih besar daripada 2. Nah, karena di sini ada angka di luar kurung yang 2 terus 2X min 1, berarti harus kita kali pelangi dulu. Nah, ini salah nih, harusnya 2 kali 2X itu jadi 4X min 2. Coba bisa nggak ya? Nih, ini harusnya jadi 4, sebentar. 4X min 2. Nah, baru, ini langsung nih. Sebentar. Ini caranya begini aja yang gampang. Kan awalnya 2 dikali 2X min 1. Berarti ada perkalian 2 kan di situ yang di luar kurung.
Nah, biar dia duanya hilang, lagi-lagi perkalian diubah jadi pembagian. Nah, berarti yang tadinya min 2 aja, itu dibagi dengan 2 yang ada di luar kurung itu. Nah, berarti jadi kita nulisnya 2x min 1 dalam kurung lebih kecil daripada min 2 bagi 2. Kayak gitu. Itu aja cara gampangnya. Jadi nggak perlu direvisi. Nah, terus untuk yang di sebelah kanan, itu kan juga 2 dikali 2x min 1 ya. Ada 2 terus kurung buka 2x min 1 kurung tutup gitu kan. Nah, berarti bisa kita bagi juga 2-nya biar hilang. Jadi lebih besar 2 per 2. Nah, terus sekarang yang min 2 bagi 2 itu kan min 1. Nah, berarti di yang ketiga itu kalian bisa lihat 2x min 1 yang di dalam kurung tadi lebih kecil daripada min 1. Min 1-nya dari mana? Dari atasnya yang min 2 bagi 2 tadi. Seperti itu. Atau 2x min 1 lebih besar sama dengan 1. Enggak, lebih besar daripada 1. Nah, satunya dari mana? Dari yang atasnya. 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, sekarang yang 2x min 1 kan min 1-nya nggak punya x. Berarti dia harus pindah juga. Jadi kita pisahkan dari si 2x. Jadi kalian tulisnya 2x lebih kecil min 1 dari yang awalnya kan ada min 1 tuh. Nah, min 1 yang tadi sama 2x pindah ruas jadi plus 1. Jadi min 1 ditambah 1. Nah, terus yang atau 2x lebih besar. Nah, min 1-nya juga pindah jadi 1 tambah 1 yang sebelah kanan itu. Nah, sekarang min 1 tambah 1 kan 0. Jadi, turun lagi ke bawah 2x lebih kecil daripada 0 atau 2x lebih besar daripada 2 karena 1 tambah 1 itu 2. Nah, sekarang 2x kan itu berarti belum nilai x ya. Kan kita carinya x aja. Sedangkan di situ 2x. Gimana caranya? Ya berarti harus dipisahkan dari si 2 tadi. Nah, 2-nya itu kan ada perkalian. Kalau perkalian, dia diubah jadi pembagian. Maka dari itu kita tulisnya x lebih kecil daripada 0 per 2. Atau x lebih besar daripada 2 per 2. Nah, 0 bagi 2 itu 0, 2 bagi 2 itu 1. Jadi bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil daripada 0 atau x lebih besar daripada 1. Nah, berarti sudah sampai di sini penjelasan untuk pertidaksamaan. Jadi langkah-langkahnya sama, pokoknya kalian pertama sesuaikan dengan soalnya. Kalian akan menggunakan sifat yang mana, lalu pindahkan sifatnya, lalu kalian tentukan mana yang fungsi. Nah, x-nya yang ada di sifat itu kalian ganti dengan fungsi yang ada di soal atau yang di dalam nilai mutlak. Nah, terus yang si A-nya kalian ganti dengan angka yang ada di luar nilai mutlak. Nah, tinggal ikutin aja deh ke bawahnya. Kalau dia penjumlahan atau tambah-tambahan atau nilainya positif, pindah jadi negatif. Begitupun sebaliknya, kalau dia negatif, pindah jadi positif. Nah, untuk yang perkalian, misalkan 2x, nah berarti kalian ubahnya menjadi bagi 2, kayak gitu. Kalau perkalian diubah jadi pembagian. Jadi nanti kalian nulisnya berbentuk pecahan. Seperti itu. Sekian penjelasan untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada yang ditanyakan, bisa hubungi Ibu di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.